Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dan mengganti landasan negara. Tokoh yang ada di belakang gerakan PKI Madiun, pemberontakan PKI Madiun adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun adalah yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat persetujuan perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pasca turunnya Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut juga dengan FDR yang bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia. Lalu yang kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dan Musso yang memiliki cita-cita menyebarkan ideologi komunisme. Lalu yang terakhir adalah munculnya propaganda rekonstruksi dan rasionalisasi militer atau yang disebut juga dengan RERA pada Kabinet Hatta, yaitu mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa untuk penghematan biaya. Nah, untuk tujuan pemberontakan PKI Madiun sendiri adalah yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet atau yang disebut juga dengan RIS. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Lalu yang terakhir adalah mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Lalu sejarah pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat kesepakatan perjanjian Renville pada 1948. Dari perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal inilah Kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan Kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948. FDR menjadi pemersatu komunis dan sosialis kiri seperti PKI, PSI, Pesindo, PBI, dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, FDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaan FDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer berhaluan komunis yang tidak terlatih. Situasi semakin memuncak ketika muncul isu RERA untuk mengurangi jumlah anggota militer. Kembalinya Musso dari Uni Soviet. Situasi semakin memanas ketika Musso yang sebelumnya belajar di Uni Soviet kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari Uni Soviet, Musso bergabung bersama Amir Syarifuddin dan melakukan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi komunisme. Memasuki September 1948, pemerintahan dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik hingga Madiun menjadi wilayah terakhir dari FDR. Hal ini berakibat pada pecahnya FDR lokal Madiun pada 18 September 1948. Pukul 3, 18 September 1948, FDR merebut tempat-tempat sentral seperti pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam upaya ini, korban jatuh 2 perwira dan 4 orang terluka. Dalam hitungan jam, separuh kota Madiun mampu dikuasai. Mendengar apa yang terjadi di Madiun, Musso dan Amir menuju ke Madiun untuk berdiskusi dengan Sumarsono, Setiajid, dan Wikana. Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha membentuk negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948. Pada malam yang sama, Musso menyatakan perang terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusha. FDR berusaha berdamai dan akhir pemberontakan PKI Madiun. Tampaknya beberapa pemimpin FDR tidak sejalan dengan gerakan Musso dan bersedia berdamai dengan pemerintah Indonesia. Namun keadaan ini justru dimanfaatkan pemerintah untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Soekarno mengirim pasukan Siliwangi untuk menguasai Madiun.
Guna menghindari konflik, FDR atau PKI pun melarikan diri ke pegunungan di sekitar Madiun. Di bawah komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Akan tetapi, desa tersebut telah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono. Pada 28 Oktober 1948, pemerintah menangkap 1.500 orang. Musso berhasil ditembak mati pada 31 Oktober 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Pada 29 November 1948, Djoko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap. Amir pun tak luput tertangkap pada 4 Desember 1948. Amir, Maruto, Djoko, Suripno, dan tokoh FDR lain dieksekusi pada 19 Desember 1948. Hal ini menjadi tanda pemberontakan berhasil dipadamkan. Disebutkan jumlah korban dalam peristiwa PKI Madiun diperkirakan sekitar 24.000 orang. Sebanyak 8 orang diantaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo. Pemberontakan ini juga menewaskan Gubernur Jawa Timur saat itu, R.M. Suryo, serta beberapa tokoh lainnya. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Alifia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan DITII. Apa sih DITII itu? DITII merupakan singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia, sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia (NII) di Indonesia setelah kemerdekaan, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Gerakan ini diawali di Jawa Barat pada tahun 1948, lalu menyebar luas ke beberapa wilayah seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan juga Kalimantan. Lalu yang melatar belakangi DITII ini adalah karena adanya kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan keinginan untuk mendirikan negara sesuai syariat Islam. Lalu di sini ada beberapa tokoh utama pemberontak DITII. Yang pertama ada Marijan Kartosuwirjo. Marijan Kartosuwirjo lahir pada 7 Januari 1905. Adalah seorang mistikus Islam Indonesia yang menjadi pemimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintahan Indonesia dari tahun 1949 sampai 1962 dengan tujuan untuk menggulingkan ideologi sekuler Pancasila yang mendirikan negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan hukum syariah. Lalu yang kedua ada Kahar Muzakkar. Abdul Kahar Muzakkar lahir pada 24 Maret 1921, adalah seorang pemimpin gerakan Islam di Sulawesi Selatan dari tahun 1950 hingga kematiannya pada tahun 1965. Dia memimpin kelompoknya dalam perang gerilya melawan pemerintah pusat Indonesia dan akhirnya dibunuh oleh tentara di hutan. Ia juga merupakan pemimpin gerakan Darul Islam cabang Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada Daud Bereh atau Tengku Muhammad Daud Bereh, lahir pada 23 September 1896. Kerap disapa Ayah Daud, adalah mantan gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan tokoh kontroversial yang populer di kalangan masyarakat Aceh yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah Indonesia dengan mendirikan NII akibat Soekarno yang melanggar perjanjian dengan rakyat Aceh dan ketidakpuasannya atas pemerintahan Soekarno. Namanya kini diabadikan untuk sebuah jalan di Banda Aceh. Lalu yang keempat ada Amir Fattah. Amir Fattah Wijajakusuma lahir pada tahun 1923, adalah seorang komandan DITII Jawa Tengah dari tahun 1949 hingga 1950. Amir Fattah adalah tokoh militer Indonesia yang kerap disebut sebagai pembangkang karena peranannya dalam pemberontakan DITII. Peran Amir Fattah dalam pemberontakan DITII memang tidak remeh
Amir Fattah dikenal sebagai pemimpin pemberontakan DITI di Jawa Tengah pada 1949. Setelah pemberontakan DITI ditumpas, Amir Fattah sempat mendekam di penjara sebelum akhirnya melanjutkan hidup di Korea Selatan. Yang terakhir ada Ibnu Hajar. Mohon maaf di sini saya salah menuliskan nama. Ibnu Hajar alias Haderi bin Umar alias Angli, lahir pada 19 April 1920, adalah seorang bekas Letnan II Tentara Nasional Indonesia yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DITII Kartuswirjo dengan pasukan yang dinamakannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacuan pada bulan Oktober tahun 1955. Lalu di sini terdapat tujuan dan dampak dari pemberontakan DITII. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Yang kedua, menolak sistem pemerintahan Republik Indonesia yang dianggap sekuler. Lalu yang ketiga, melanjutkan perjuangan jihad setelah kemerdekaan. Lalu yang terakhir ada upaya penumpasan dari DITII. Yang pertama, pemerintah melakukan operasi militer secara besar-besaran. Lalu yang kedua, Kartuswirjo sebagai pemimpin DITII ditangkap dan dihukum mati. Yang ketiga, gerakan DITII resmi dibubarkan dengan penangkapan para tokohnya. Gerakan DITII adalah bagian dari sejarah pemberontakan pasca kemerdekaan, dan kita harus menjaga persatuan dan menghargai keberagaman dan keutuhan NKRI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Sarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang APRA dari apa yang telah saya ketahui. Nah, APRA ternyata singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kira-kira apa ya APRA itu? APRA merupakan milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada tahun 1949. Pasukan ini muncul pada saat Revolusi Nasional Indonesia, tepat setelah konferensi meja bundar yang melahirkan Republik Indonesia atau RIS. Latar belakang munculnya APRA tidak lepas dari konflik internal dalam tubuh APRIS, yaitu tentara kelompok pro-federalis yang berasal dari KNIL atau tentara kolonial Belanda dengan kelompok pro-unitaris yang berasal dari TNI. Belanda masih berupaya mempertahankan pengaruhnya di Indonesia melalui milisi bayaran seperti APRA. Sementara di sisi lain, bangsa Indonesia berjuang agar RIS segera melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh utama dalam pemberontakan APRA adalah Raymond Westerling. Ia merupakan seorang perwira militer Belanda keturunan Turki, Armenia, yang pernah memimpin pasukan elit Belanda, yaitu DST. Westerling dikenal kejam karena taktik militernya di Sulawesi Selatan, di mana ribuan sipil menjadi korban dalam operasi pembersihan yang dipimpinnya. Setelah pasukannya dibubarkan, Westerling merasa karir militernya terancam dan dia kehilangan posisi penting di tubuh tentara Belanda. Oleh karena itu, ia mendirikan APRA pada tahun 1945 dengan tujuan agar pasukannya tetap diakui sebagai bagian resmi dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Westerling menjadi dalang utama kudeta APRA, meskipun akhirnya gagal. Setelah pemberontakan runtuh, ia melarikan diri ke Singapura, kemudian ke Belanda, dan tidak pernah lagi kembali ke Indonesia. Di sini ada tokoh lain yang terlibat, yaitu Sultan Hamid II. Nah, Sultan ini merupakan Kesultanan Pontianak. Dia itu salah satu bangsawan Kalimantan Barat yang berpendidikan Belanda dan sempat memiliki jabatan penting dalam pemerintahan Indonesia, itu sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Hatta. Sultan Hamid II juga dikenal sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila. Namun di balik jasanya itu, dia menjalin kerjasama dengan Westerling karena sejalan dalam mempertahankan bentuk negara federal RIS.
Keterlibatan Sultan Hamid II dalam rencana kudeta terbukti ketika dia ditangkap di Hotel Des Indes, Jakarta. Setelah pemberontakan itu gagal, pada tahun 1953 ia diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Berikut ini adalah timeline kejadiannya. Rencana pemberontakan APRA dimulai pada tanggal 5 Januari 1950 ketika Raymond Westerling menyusun strategi kudeta dengan tujuan mempertahankan RIS dan menempatkan APRA sebagai bagian resmi dari angkatan bersenjata yang telah tadi saya sebutkan. Dia menyiapkan pasukan, menyusun propaganda, dan memilih Bandung sebagai pusat gerakan. Lalu, pada tanggal 22 Januarinya, APRA melancarkan serangan mendadak di Bandung. Pasukan APRA menyerang markas APRIS serta pos militer TNI, dan serangan ini ternyata menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak tentara Indonesia dan menyebabkan situasi Bandung kacau. Meski demikian, perlawanan dari TNI cukup kuat sehingga APRA tidak mampu menguasai kota sepenuhnya. Keesokan harinya, pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling berupaya memperluas rencana kudetanya ke Jakarta. Target utamanya menggulingkan pemerintahan RIS dan mengganti dengan pemerintahan pro-federalis yang mendukung keberadaan Belanda. Namun rencana ini sudah lebih dulu diketahui aparat keamanan sehingga pengamanan di Jakarta diperketat. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1950, kudeta APRA di Jakarta gagal total. TNI berhasil menumpas gerakan ini, sementara Westerling melarikan diri ke Singapura dan kemudian ke Belanda. Tokoh pendukungnya, Sultan Hamid II, ditangkap di Hotel Des Indes, Jakarta dan diadili pada tahun 1953 seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, kegagalan APRA ini menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat bubarnya RIS dan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Nah, tujuan utama pemberontakan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal RIS dan menjadikan pasukan APRA sebagai bagian resmi dari militer RIS. Namun pada kenyataannya, pemberontakan ini justru membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Banyak tentara gugur dalam pertempuran, kondisi politik, dan keamanan menjadi tidak stabil, serta keuangan negara terganggu akibat biaya penanganan konflik. Meski begitu, kegagalan APRA justru mempercepat proses kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Latar belakang gerakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Agis, yakni seorang mantan perwira KNIL. Pemberontakan tersebut terjadi karena adanya penolakan Andi Agis terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke negara Indonesia Timur wilayah Sulawesi Selatan. Dan pasukan Andi Agis ini menamakan diri sebagai pasukan bebas. Jalannya gerakan Andi Agis. Pada tanggal 5 April pukul jam 5 pagi, Andi Agis beserta pasukannya yang dibantu oleh Koninklijk Leger atau tentara kerajaan Belanda dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar. Beberapa perwira ditawan, termasuk Letnan Kolonel Aje Mogoginta dan beberapa prajurit APRIS TNI menjadi korban. Upaya penumpasan gerakan Andi Agis. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum yang isinya menginstruksikan agar Andi Agis dalam waktu 24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Agis berangkat ke Jakarta tanggal 15 April setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati.
Ia terlambat sampai di Jakarta. Ia ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Zain Kusuma. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang RMS atau Republik Maluku Selatan. Pertama, ada pengertian RMS. RMS atau Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatis yang memproklamasikan kemerdekaannya di Ambon pada tanggal 25 April 1945. Gerakan ini lahir sebagai penolakan keras terhadap proses pembentukan Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam pembubaran negara Indonesia Timur, yang merupakan salah satu negara bagian dalam struktur Republik Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang Republik Maluku Selatan. Timbulnya RMS didorong oleh kombinasi faktor politik dan militer yang kompleks pasca konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Inti masalahnya terletak pada penolakan para pemimpin dan rakyat Maluku Selatan terhadap peleburan daerah mereka ke dalam negeri kesatuan yang baru. Mereka khawatir Maluku akan kehilangan otonomi dan kontrol atas nasib politiknya jika menjadi provinsi biasa di bawah Republik Indonesia. Kekhawatiran ini diperkuat oleh faktor militer. Maluku, khususnya Ambon, adalah sumber utama bagi prajurit profesional yang mengabdi pada tentara kolonial Belanda, yaitu KNIL atau Conflict Nation in the Leger. Para mantan prajurit KNIL ini yang memiliki kesetiaan tinggi terhadap Belanda merasa status dan masa depan mereka terancam ketika mereka diwajibkan bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Mereka khawatir akan adanya diskriminasi dan kehilangan posisi istimewa mereka dalam militer. Di sini ada tokoh-tokohnya. Pertama ada Dr. Christian R.S. Sumukil, adalah tokoh sentral yang memimpin dan menggerakkan pemberontakan meskipun RMS awalnya dipimpin oleh J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai perdana menteri. Sumokil segera menjadi motor politik dan militer utama RMS. Di pihak Indonesia, pemerintah RI menugaskan Dr. Johannes Leimena sebagai tokoh Maluku yang terkemuka untuk memimpin misi perdamaian dan berunding secara damai. Namun upaya ini ditolak mentah-mentah oleh Sumukil yang hanya bersedia berunding sebagai kepala negara sejajar. Kegagalan misi damai membuat pemerintah menunjuk Kolonel Alex sebagai komandan Gerakan Operasi Militer atau GOM 3 untuk menumpas pemberontakan dalam operasi militer yang berhasil merebut kota Ambon ini. Indonesia kehilangan salah satu perwira terbaiknya, Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi, yang gugur saat memimpin perbuatan benteng New Victoria. Terus terakhir ada berakhirnya Republik Maluku Selatan. Setelah misi damai gagal, operasi militer GOM 3 diluncurkan. Pasukan TNI atau APRIS memulai serangan di pulau-pulau sekitar Maluku sebelum akhirnya memusatkan serangan ke Ambon, ibu kota RMS. Kota Ambon berhasil dikuasai oleh pasukan Indonesia pada November 1950 dan perlawanan militer terorganisir RMS di Ambon pun patah. Namun Sumokil dan sisa pasukannya tidak menyerah. Mereka melarikan diri ke hutan-hutan Pulau Seram dan melanjutkan perlawanan dalam bentuk perang gerilya yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Pemberontakan RMS ini secara de facto berakhir di tanah Indonesia ketika Dr. Sumokil akhirnya berhasil ditangkap pada 12 Desember 1963. Ia kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati yang dieksekusi pada tahun 1966.
Meskipun pemimpinnya telah ditangkap, ribuan mantan prajurit Genil atau asal Maluku beserta keluarga mereka telah bermigrasi ke Belanda pada tahun 1951 dan tahun-tahun berikutnya kelompok inilah yang kemudian membentuk pemerintahan RMS di pengasingan di Belanda, melanjutkan perjuangan politik dan kemerdekaan Maluku Selatan hingga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damara Sinatria dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang PRRI Permesta. Apa itu PRRI Permesta? Yaitu gerakan separatis yang muncul pasca kemerdekaan karena ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Latar belakangnya adalah pemerintah pusat dianggap terlalu memprioritaskan pembangunan di Jawa, sementara daerah-daerah seperti Sumatera dan Sulawesi merasa diabaikan, terutama soal pembagian pendapatan dan otonomi daerah. Kondisi pemerintahan pasca kemerdekaan yang belum stabil memperparah ketidakpuasan ini. PRRI muncul di Sumatera pada tahun 1950-an, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dan tokoh lainnya. Permesta dideklarasikan tahun 1957 di Sulawesi oleh Letkol Vence Sumual sebagai perlawanan terhadap kebijakan pusat yang dianggap tidak adil.